Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi bersama Bu Amel. Kali ini kita akan belajar tentang matematika. Pembelajaran matematika kita hari ini yaitu tentang pembulatan dan penaksiran. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas pembulatan. Yang pertama adalah pembulatan ke puluhan terdekat. Baik teman-teman, di sini ada aturan. Aturan yang pertama adalah kita lihat patokannya. Patokannya adalah satuan. Nah, aturan yang kedua, jika satuannya 0, 1, 2, 3, dan 4, maka puluhannya tetap. Dan jika satuannya 5, 6, 7, 8, dan 9, maka puluhannya ditambah 1. Nah, teman-teman, kita langsung ke contoh saja. Misalnya di sini contoh yang pertama adalah 8. Nah, kita lihat 8 ini kan satuan. Kita lihat satuannya itu ada di atas atau di bawah. Nah, 8 ini kan ada di aturan yang ketiga ya, yaitu puluhannya ditambah 1. Jadi, yang satuan ini kita tulis dulu 0. Nah, di depannya kita tambah 1. Jadi, pembulatan dari 8 adalah 10. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Kita lihat satuannya. Satuannya adalah 4. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat satuannya ada yang di atas atau aturan yang di bawah. 4 itu adanya yang di atas ya, teman-teman. Maka puluhannya tetap. Nah, teman-teman, satuannya ini kita rubah menjadi 0. Nah, puluhannya karena tadi ada di atas dan puluhannya tetap, kita tetap menuliskan angka 1. Jadi, pembulatan dari 14 adalah 10. Sekarang kita contoh ketiga. Satuannya adalah 9. Kita lihat aturan 9 itu ada di aturan yang terakhir, maka puluhannya ditambah 1. Nah, satuannya ini, yang 9 ini kita rubah dulu teman-teman jadi 0. Nah, puluhannya kita tambah 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 19 pembulatannya ke 20. Sekarang kita ke contoh yang keempat. 27. Kita lihat angka 7-nya ada di aturan terakhir, yaitu puluhannya ditambah 1. Nah, satuannya kita rubah dulu jadi 0 ya. Nah, puluhannya kita tambah 1 jadi 3. Contoh yang kelima adalah 96. Kita lihat angka 6-nya, yaitu angka satuannya, ada di aturan yang terakhir, yaitu puluhannya ditambah 1. Nah, jadi 6 ini satuannya kita rubah jadi 0. 9 kita tambahkan 1 jadi 10. Maka 96 pembulatannya adalah 100. Bagaimana jika angkanya ini ratusan? Padahal kita akan pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, tetap ya teman-teman, di satuannya kita lihat patokannya adalah satuannya. Di sini satuannya adalah 2, maka aturan yang kita gunakan adalah aturan yang kedua, yaitu puluhannya tetap. Jadi satuannya ini kita rubah dulu jadi 0. Puluhannya tetap ya teman-teman. Nah, 100-nya tetap ditulis. Sekarang kita ke pembulatan ratusan terdekat. Di sini juga ada aturannya, namun berbeda dengan yang pertama, yaitu patokannya di sini adalah puluhan.
Jika ke ratusan berarti kita patokannya puluhan ya teman-teman. Nah, aturan yang kedua masih sama. Jika puluhannya 0, 1, 2, 3, dan 4, maka ratusannya tetap. Jika puluhannya 5, 6, 7, 8, 9, maka ratusannya ditambah 1. Nah, kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama adalah 125, di mana 5 ini satuan, 2 adalah puluhan, dan 1 adalah ratusan. Kita patokannya adalah puluhannya, berarti angka 2. Nah, kita lihat puluhannya ini di mana? Aturan yang mana? Ya, aturan yang atas ya teman-teman. Maka ratusannya tetap. Nah, ratusan itu yang di depan, jadi puluhan dan satuannya kita rubah jadi 0. Sementara satunya ini tetap karena ada di aturan yang pertama. Contoh yang kedua, kita langsung lihat saja puluhannya yaitu 6. Kita lihat aturan yang terakhir, maka ratusannya ditambah 1. Seperti biasa, puluhan dan satuannya kita rubah dulu jadi 0. Dan ratusannya ditambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 269 itu dibulatkan menjadi 300. Sekarang contoh yang ketiga, kita lihat puluhannya angka 2, yaitu ratusannya tetap. Jadi puluhan dan satuannya ini kita rubah dulu menjadi angka 0. Sementara ratusannya tetap ya teman-teman, karena puluhannya adalah 2. Tetap 5. Jadi 527 pembulatannya adalah 500. Bagaimana jika bilangannya ini sudah seribuan? Nah, kita tetap ke ratusan terdekat ya teman-teman. Kita acuannya adalah puluhannya. 1 adalah satuan, 5 adalah puluhan, 2 ratusan, dan 1 ribuan. Kita patokannya adalah angka 5 karena puluhannya. Nah, 5 ini adalah aturan yang terakhir. Jadi ditambah 1, ratusannya ditambah 1 ya teman-teman. Jadi satuan dan puluhan kita rubah jadi 0. Sementara ratusannya kita tambah 1, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3. Ribuannya tetap kita tulis 1. Jadi 1251, pembulatnya adalah 1300. Nah, sekarang kita ke contoh yang terakhir. Kita fokus ke puluhannya. 9 ya teman-teman. Nah, angka 9 ratusannya ditambah 1. Jadi satuan dan puluhannya kita rubah dulu jadi 0 ya. Nah, 4 ini ratusannya kita tambah 1 jadi 5. Ribuannya tetap kita tulis 2. Baik, sekarang pembulatan ke ribuan terdekat. Nah, sama di sini juga ada aturannya. Yang pertama adalah patokannya ratusan. Karena kita ribuan, jadi patokannya ratusan. Jika ratusannya 0, 1, 2, 3, dan 4, maka ribuannya tetap. Jika ratusannya 5, 6, 7, 8, dan 9, maka ribuannya ditambah 1. Nah, teman-teman, kita langsung ke contoh saja. Contoh yang pertama adalah 1245. Kita acuannya adalah ratusannya ya teman-teman. Nah, ratusannya ini adalah satuan, puluhan, ratusan. Nah, angka 2 ini adalah ratusan. Kita lihat angka 2 ini ada di aturan yang tetap. Jadi ribuannya tetap. Satuan, puluhan, dan ratusannya kita ganti jadi 0. Nah, ribuannya tetap ya teman-teman, jadi tetap 1. Contoh yang kedua, kita patokannya adalah ratusannya, yaitu angka 6. Nah, angka 6 ini di aturan yang terakhir, ribuannya ditambah 1. Nah, satuan, puluhan, dan ratusan kita rubah dulu menjadi 0. Sekarang kita ke ribuannya. Tadi ditambah 1 ya, jadi 2. Contoh yang ketiga, yaitu kita fokus pada ratusannya, angka 4. Kita lihat angka 4 itu di aturan yang kedua, yaitu ribuannya tetap. Satuan, puluhan, dan ratusannya kita rubah menjadi 0, sementara ribuannya adalah tetap, yaitu angka 2.
Nah, sekarang kita ke contoh yang keempat. Kita fokus kepada 1 ya, ratusannya angka 1. Nah, angka 1 ini tetap ya teman-teman, ribuannya tetap. Jadi kita rubah menjadi 0, satuan puluhan dan ratusan, ribuannya tetap. Nah, bagaimana kalau bilangannya itu sudah 12.000 atau puluhan ribu? Nah, padahal kita pembulatannya ke ribuan. Kita tetap berpatokan pada ratusannya, teman-teman. Ratusannya adalah angka 4. Kita lihat aturannya adalah ribuannya tetap ya. Jadi satuan puluhan dan ratusannya kita rubah dulu menjadi 0. Sementara ribuannya tadi tetap, yaitu 2. Puluhan ribunya juga tetap, yaitu 1. Sekarang kita ke penaksiran. Nah, teman-teman, penaksiran ini itu sama seperti pembulatan dulu ya, teman-teman. Nah, contohnya adalah taksirlah hasil operasi hitung berikut ke puluhan. Karena kita ke puluhan, jadi tadi aturannya kita fokus ke satuannya. Nah, teman-teman, sekarang ada soal 123 ditambah 68. Nah, kita bulatkan dulu teman-teman. Nah, tadi kita fokus berpatok pada satuannya, yaitu angka 3. Nah, angka 3 itu tadi aturannya, nah puluhannya tetap, jadi satuannya dirubah jadi 0, puluhannya tetap, dan ratusannya juga tetap. Sementara 68, 8-nya ini aturannya puluhannya ditambah 1, jadi 70. Setelah itu baru boleh dioperasikan ya, boleh dihitung. 120 ditambah 70 yaitu 190. Jadi penaksiran dari 123 ditambah 68 adalah 190. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua, yaitu ada 271 ditambah 22. Taksirnya ke puluhan. Kita lihat satuannya. Satuannya 1 berarti puluhannya tetap. Jadi 270 ditambah 2 ini berarti puluhannya juga tetap ya, teman-teman. Jadi 20. Nah, baru bisa dioperasikan. 270 ditambah 20 adalah 290. Jadi penaksiran dari 271 ditambah 22 adalah 290. Nah, kita ke contoh yang ketiga. 12 dikali 7. Nah, kita lihat dulu nih teman-teman. Satuannya adalah 2. 2 itu berarti puluhannya tetap ya, teman-teman. Nah, jadi 10 dikali 7 itu berarti ditambah 1. Nah, satuannya dijadikan 0 dan puluhannya ditambah 1 jadi 10. Nah, 10 kali 10 sama dengan ya betul 100. Nah, jadi teman-teman, 12 dikali 7 penaksirannya adalah 100. Nah, sekarang contoh yang terakhir yaitu 256. Kita patokannya adalah 6, maka puluhannya ditambah 1. Jadi 205 ditambah 1 yaitu 60. Nah, dikurang 32, 2 ini berarti puluhannya tetap, jadi 30. 260 dikurang 30 yaitu 230. Jadi penaksiran dari 256 dikurang 32 yaitu 230. Sekarang kita ke contoh yang kedua, yaitu taksirlah hasil operasi hitung berikut ke ratusan. Nah, teman-teman lihat ya, ke ratusan. Berarti kalau ke ratusan kita berfokus pada puluhannya. Satuan puluhan. Nah, puluhannya ini adalah 6. Nah, kalau 6 berarti ratusannya ditambah 1. Jadi 1 ditambah 1 2, puluhan dan satuannya kita rubah jadi 0. Jadi 200.
Sekarang puluhannya adalah 4, berarti ratusannya tetap jadi 200. Nah, 200 ditambah 200 sama dengan 400. Nah, jadi penaksiran dari 162 ditambah 243 adalah 400. Nah, sekarang kita coba ke contoh yang kedua. 1209 dikurang 425. Ingat ya, kita taksirnya ke ratusan. Kita berfokus pada puluhannya, yaitu angka 0. Berarti ratusannya itu tetap 1200. Nah, sekarang kita puluhannya adalah 2, berarti 4-nya ini tetap, jadi 400. 1200 dikurang 400 sama dengan 800. Jadi penaksiran dari 1209 dikurang 425 yaitu 800. Nah, sekarang ke contoh yang ketiga, yaitu 47 dikali 52. Sekarang kita lihat puluhannya, yaitu 4. Nah, 4 ini berarti ratusannya tetap ya teman-teman. Nah, ratusannya, karena ratusannya tidak ada, berarti 0 dikali, nah satuan puluhannya adalah 5, maka ratusannya ditambah 1 jadi 100. Nah, puluhannya dan satuannya dirubah jadi 0. 0 dikali 100 tetap 0 ya teman-teman, karena berapapun jika dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Nah, sekarang kita ke contoh yang keempat. Puluhannya adalah angka 1, jadi ratusannya adalah tetap, jadi 900. Dikurang, kita lihat puluhannya adalah 8, berarti ratusannya ditambah 1 yaitu 700. Nah, 900 dikurang 700 sama dengan 200. Jadi penaksiran dari 912 dikurang 684 adalah 200. Alhamdulillah teman-teman sudah menyimak videonya. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa mengerti pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, Bu Amel tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.